Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas bab baru, yaitu bab 10 tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Adapun kompetensi dasar yang harus dipahami dalam bab ini adalah yang pertama 3.5, yaitu memahami konsep getaran, gelombang, bunyi, dan pendengaran serta penerapannya dalam sistem sonar pada hewan dan dalam kehidupan sehari-hari. 4.5 melakukan percobaan untuk menyelidiki konsep getaran, gelombang, bunyi, dan pendengaran serta penerapannya dalam sistem sonar pada hewan dan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama kita akan membahas tentang getaran. Getaran adalah gerakan suatu benda di sekitar titik keseimbangannya pada lintasan yang tetap. Satu getaran adalah gerakan bolak-balik satu kali bunyi. Contoh getaran yang dapat kita amati pada kejadian sehari-hari adalah: yang pertama, seseorang yang pergi ke pasar kemudian kembali lagi pulang ke rumah. Hal ini dikatakan satu getaran karena dia berasal dari titik awal, yaitu rumah, kemudian pergi ke pasar dan kembali lagi ke rumah. Contoh yang kedua yaitu gerak jam bandul dengan lintasan yang tetap, yang menandakan adanya pergerakan dari awal ke titik A ke titik B dan kembali lagi ke titik A. Satu kali getaran dapat dilihat pada gambar pegas. Gerakan yang pertama yaitu pegas berada pada titik O, kemudian ditarik pada titik A, kemudian dia melewati titik O lagi dan sampai ke titik B. Pada titik B dia akan kembali ke titik O lagi. Nah, inilah disebut dengan satu getaran, atau bisa dilihat pada gambar getaran pada ayunan. Awalnya bandul pada titik B, berayun pada titik A, kemudian menuju titik B dan ke titik C. Dari C dia akan berlanjut ke titik B dan titik A. Gerakan ini disebut dengan gerakan satu getaran. Yang kedua adalah frekuensi getaran. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 sekon atau 1 detik. Dengan dapat dirumuskan, rumusnya frekuensi adalah jumlah getaran per waktu, atau F sama dengan sigma getaran dibagi waktu. Sigma getaran yaitu jumlah getaran, F adalah frekuensi dengan satuan Hz atau disingkat Hz, dan T adalah waktu, satuannya sekon atau detik. Materi yang ketiga yaitu periode getaran. Periode getaran adalah waktu yang dibutuhkan untuk terjadi satu getaran periode. Dengan simbol T adalah periode, satuannya S, dan F adalah frekuensi, satuannya Hz atau Hz. Jadi periode rumusnya adalah T sama dengan 1 per F. Contoh soal: dalam 0,5 menit terjadi 6.000 getaran. Berapakah frekuensi getaran tersebut dan berapakah periodenya? Yang pertama yaitu mencari getaran dulu. Dalam hal ini waktu 0,5 menit dijadikan detik, yaitu 30 detik, sehingga dapat dihitung F sama dengan jumlah getaran dibagi T, yaitu 6.000 dibagi 30 sama dengan 200 Hz. Kemudian untuk periodenya T adalah 1 per F sama dengan 1 per 200. 200 diambil dari jawaban A. Hasilnya adalah 0,005 sekon atau detik.
Materi yang keempat yaitu tentang gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Getaran ini sebetulnya adalah bentuk energi berupa usikan atau gangguan. Gelombang adalah suatu cara untuk memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lain. Gelombang berdasarkan arah rambatannya ada dua, yaitu gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak memerlukan zat perantara dalam rambatannya, contohnya gelombang radio. Sedangkan gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan zat perantara dalam rambatannya, contohnya gelombang bunyi. Dan contoh-contoh lain bisa kita lihat pada materi atau buku-buku. Gelombang berdasarkan arah getarannya dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah penjalarannya. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar atau berimpit dengan arah rambatannya. Contoh gelombang transversal bisa dilihat pada gambar A sampai G. Perhatikan gambar tali atau gelombang A, B sampai C disebut sebagai bukit gelombang. Sedangkan pada titik C, D, dan E disebut sebagai lembah gelombang. Kemudian titik B yang di atas disebut sebagai puncak gelombang, sedangkan titik D yang ada di bawah menjadi dasar gelombang. Sedangkan titik A, C, E, dan G disebut simpul-simpul gelombang. Kemudian bisa dilihat pada gambar B dan B aksen, garis tegak lurus pada bukit gelombang, atau garis D dan D aksen pada lembah gelombang disebut sebagai amplitudo. Gelombang longitudinal, gelombangnya seperti terlihat pada gambar, yaitu berupa rapatan dan renggangan. Contoh yang paling mudah kita amati yaitu contoh rapatan dan renggangan yang terjadi pada pegas yang sedang digunakan. Misalnya pegas pada sepeda atau pegas pada spring bed. Adapun ringkasan materi dari yang tadi, yang pertama yaitu periode, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya satu gelombang. Kemudian contohnya, contoh soal di bawah ini, dalam 1 sekon terjadi 100 gelombang. Berarti untuk terjadinya satu gelombang diperlukan waktu 1/100, yaitu 0,01 detik. Berarti periode gelombangnya adalah 0,01 second. Kita ingatkan kembali tentang materi frekuensi. Frekuensi yaitu banyaknya gelombang yang terjadi dalam 1 second. Dengan rumus F sama dengan banyak gelombang per T. Untuk contoh soal menghitung frekuensi dan gelombang seperti pada tayangan, periode sebuah gelombang yaitu 0,025 detik. Berapakah frekuensi gelombangnya, dan dalam 10 detik berapa gelombangnya? Yang pertama yaitu menanyakan frekuensi dengan rumus 1 per T. T-nya adalah 0,025 detik, sehingga 1 dibagi 0,025 adalah 40 Hz. Yang kedua adalah frekuensi dengan rumus jumlah gelombang per detik. Karena yang dicari adalah gelombang, maka dari rumus itu akan bisa kita tarik F kali T, yaitu 40 kali 10 sama dengan 400 gelombang. Untuk tugas hari ini ada 3 soal yang harus kalian jawab. Sekian pembelajaran dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.